Tugas, presentasi. Pengertian jaringan komputer. Jaringan komputer adalah suatu sistem yang menghubungkan dua atau lebih perangkat komputer agar bisa saling berkomunikasi. Melalui jaringan ini, kita bisa berbagi data, file, menggunakan printer bersama-sama, bahkan mengakses internet secara bersamaan. Contoh paling sederhana adalah jaringan LAN di sekolah, di mana komputer-komputer di laboratorium terhubung satu sama lain dan bisa mencetak lewat satu printer atau mengakses internet dari satu sumber. Jaringan kabel, wired. Jaringan kabel atau wired network adalah jenis jaringan komputer yang menggunakan kabel fisik sebagai media penghubung antar perangkat, seperti komputer, printer, dan router. Jenis kabel yang sering digunakan dalam jaringan kabel ada beberapa, seperti UTP, STP, kabel koaksial, dan fiber optik. Kabel UTP adalah yang paling umum dipakai di sekolah atau kantor karena harganya murah dan mudah dipasang. STP mirip dengan UTP tapi punya pelindung tambahan agar lebih tahan gangguan. Koaksial dulu sering dipakai untuk televisi, tapi juga bisa untuk jaringan. Sedangkan fiber optik adalah kabel yang paling cepat dan stabil karena menggunakan cahaya, tapi biayanya lebih mahal dan pemasangannya lebih rumit. Keunggulan jaringan kabel adalah kecepatannya tinggi dan koneksinya stabil. Namun, kekurangannya adalah mobilitas yang terbatas, karena setiap perangkat harus terhubung langsung melalui kabel. Jenis kabel dan karakteristik. Pada slide ini kita akan membahas 4 jenis kabel yang umum digunakan dalam jaringan kabel, lengkap dengan keunggulan dan kekurangannya. Kabel UTP atau Unshielded Twisted Pair. Ini adalah jenis kabel yang paling sering digunakan, terutama di jaringan LAN sekolah atau kantor. Keunggulannya adalah harganya murah dan mudah dipasang. Tapi kekurangannya, kabel ini mudah terganggu oleh sinyal lain atau interferensi. Kabel STP atau Shielded Twisted Pair. Kabel ini mirip UTP, tapi memiliki pelindung tambahan yang membuatnya lebih tahan terhadap gangguan sinyal. Namun, harganya lebih mahal. Kabel koaksial. Ini adalah kabel yang sering digunakan di TV atau jaringan lama. Keunggulannya adalah koneksi yang cukup stabil, tapi kabel ini kaku dan kurang fleksibel untuk dipasang. Kabel fiber optik. Kabel ini adalah yang paling cepat dan paling tahan terhadap gangguan karena menggunakan cahaya sebagai media transmisi. Sayangnya, biaya pemasangan dan perangkat pendukungnya cukup mahal dan instalasinya cukup sulit. Jadi, setiap jenis kabel punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing, dan pemilihannya tergantung kebutuhan dan anggaran. Standar jaringan kabel. Sekarang kita masuk ke standar jaringan kabel, yaitu aturan dan spesifikasi teknis yang digunakan agar perangkat bisa saling terhubung dengan benar. Standar yang paling umum digunakan adalah IEEE 802.3, atau biasa dikenal sebagai Ethernet. Standar ini menentukan bagaimana data dikirim melalui kabel dalam jaringan lokal, atau LAN. Dalam jaringan kabel Ethernet, kecepatan transmisi data bervariasi, mulai dari 10 megabit per detik pada generasi awal, hingga mencapai 10 gigabit per detik atau bahkan lebih, pada jaringan modern menggunakan kabel seperti fiber optik. Tapi perlu diingat, kecepatan juga bergantung pada jenis kabel yang digunakan. Misalnya, kabel UTP kategori 5E bisa mencapai 1 gigabit per detik, sedangkan kategori 6 bisa sampai 10 gigabit per detik untuk jarak pendek. Selain kecepatan, standar ini juga mengatur jarak maksimal kabel. Untuk UTP, misalnya, panjang kabel maksimal yang disarankan adalah 100 meter. Kalau melebihi, sinyal bisa melemah dan data bisa rusak. Jadi, dengan memahami standar IEEE 802.3, kita bisa memastikan jaringan kabel yang kita buat efisien, cepat, dan sesuai kebutuhan. Jaringan nirkabel, wireless. Sekarang kita masuk ke jenis jaringan yang tidak menggunakan kabel, yaitu jaringan nirkabel atau wireless. Berbeda dengan jaringan kabel yang membutuhkan sambungan fisik, jaringan nirkabel menggunakan gelombang radio atau sinyal elektromagnetik untuk menghubungkan perangkat seperti laptop, smartphone, dan tablet ke jaringan komputer. Jaringan ini sangat cocok digunakan untuk perangkat mobile karena lebih fleksibel dan tidak dibatasi oleh kabel. Misalnya, kita bisa menggunakan Wi-Fi di berbagai ruangan tanpa perlu mencolok kabel ke laptop atau HP kita. Namun, karena menggunakan sinyal radio, jaringan ini bisa lebih mudah terganggu oleh tembok, sinyal lain, atau perangkat elektronik lainnya. Maka dari itu, penempatan router dan pengaturan jaringan sangat penting agar sinyal tetap kuat dan stabil. Intinya,
Jaringan nirkabel sangat membantu mobilitas dan efisiensi, terutama di rumah, sekolah, atau tempat umum seperti kafe dan bandara. Jenis teknologi wireless. Pada slide ini, kita akan membahas beberapa teknologi wireless atau nirkabel yang umum digunakan untuk menghubungkan perangkat. Yang pertama adalah Wi-Fi, menggunakan standar IEEE 802.11. Wi-Fi adalah teknologi nirkabel yang paling sering kita temui, baik di rumah, sekolah, maupun tempat umum. Kecepatannya bisa mencapai hingga 9,6 gigabit per detik pada versi terbaru yaitu Wi-Fi 6, dan jangkauannya sekitar 30 hingga 100 meter, tergantung kondisi. Berikutnya adalah Bluetooth, yang menggunakan standar IEEE 802.15. Bluetooth sering digunakan untuk menghubungkan perangkat dalam jarak pendek, seperti menghubungkan headset ke HP atau mengirim file antar perangkat. Kecepatannya bisa mencapai 2 megabit per detik, tapi jangkauannya hanya sekitar 10 meter. Lalu ada infrared atau IRDA. Teknologi ini dulu sering digunakan pada remote TV atau HP lama. Kecepatannya sangat rendah, kurang dari 1 megabit per detik, dan jangkauannya sangat pendek, biasanya kurang dari 5 meter. Terakhir adalah NFC atau Near Field Communication. NFC digunakan untuk transaksi tanpa kontak, seperti pembayaran digital lewat HP. Kecepatannya rendah, hanya sekitar 0,5 megabit per detik, dan jangkauannya sangat pendek, hanya sekitar 10 cm. Setiap teknologi ini memiliki fungsi dan keunggulannya masing-masing, tergantung kebutuhan pengguna. Standar wireless. Slide ini membahas 3 standar utama yang digunakan dalam jaringan nirkabel, yaitu IEEE 802.11, 802.15, dan 802.16. Yang pertama adalah IEEE 802.11, ini adalah standar untuk Wi-Fi. Standar ini digunakan hampir di semua jaringan wireless yang kita temui sehari-hari, baik di rumah, sekolah, kafe, atau kantor. Setiap versi dari standar ini, seperti 802.11n, 802.11ac, hingga yang terbaru 802.11ax atau Wi-Fi 6, menawarkan kecepatan dan jangkauan yang berbeda. Yang kedua adalah IEEE 802.15, yang digunakan untuk teknologi Bluetooth. Bluetooth biasanya digunakan untuk menghubungkan perangkat dalam jarak pendek, seperti menghubungkan mouse, headset, atau berbagi file antar perangkat. Dan yang ketiga adalah IEEE 802.16, dikenal juga dengan nama WiMAX. WiMAX adalah teknologi jaringan nirkabel yang dirancang untuk jangkauan jarak jauh, bahkan bisa mencapai beberapa kilometer. Teknologi ini lebih banyak digunakan untuk penyediaan internet di daerah yang belum terjangkau kabel. Jadi, masing-masing standar ini memiliki fungsi dan keunggulan tersendiri sesuai dengan kebutuhan pengguna dan situasi penggunaannya. Perbandingan kabel vs nirkabel. Pada slide ini kita akan membandingkan dua jenis jaringan, yaitu jaringan kabel dan jaringan nirkabel, berdasarkan beberapa aspek penting. Pertama, dari segi kecepatan, jaringan kabel umumnya lebih tinggi. Misalnya, kabel fiber optik bisa mencapai kecepatan hingga 10 gigabit per detik, sedangkan jaringan nirkabel biasanya lebih rendah dan tergantung pada kualitas sinyal. Kedua, dari segi stabilitas, jaringan kabel jauh lebih stabil karena tidak terpengaruh oleh gangguan seperti dinding, cuaca, atau interferensi sinyal. Sementara itu, jaringan nirkabel lebih mudah terganggu, terutama jika terlalu banyak perangkat yang terhubung. Ketiga, soal mobilitas. Di sini jaringan nirkabel lebih unggul karena memungkinkan kita berpindah tempat tanpa kehilangan koneksi. Sedangkan jaringan kabel membatasi pergerakan karena perangkat harus tetap terhubung dengan kabel. Terakhir, dari segi keamanan, jaringan kabel lebih aman karena tidak mudah diakses dari luar. Sedangkan jaringan nirkabel lebih rentan, sehingga kita perlu menambahkan pengamanan tambahan seperti enkripsi dan password yang kuat. Jadi, masing-masing jenis jaringan punya kelebihan dan kekurangan. Pilihannya tergantung pada kebutuhan dan kondisi lingkungan kita. Keamanan jaringan. Setelah memahami jenis dan standar jaringan, sekarang kita bahas hal yang sangat penting, yaitu keamanan jaringan. Dalam jaringan, baik kabel maupun nirkabel, ada risiko penyalahgunaan data atau akses ilegal. Maka dari itu, kita perlu menerapkan beberapa langkah pengamanan. Yang pertama, gunakan password yang kuat untuk mengamankan jaringan. Hindari kata sandi yang mudah ditebak seperti
123.456, atau admin. Kedua, aktifkan enkripsi jaringan, terutama pada Wi-Fi. Gunakan standar WPA2 atau WPA3 agar data yang dikirim melalui jaringan tidak mudah dibaca oleh orang yang tidak berwenang. Ketiga, pastikan perangkat yang terhubung ke jaringan memiliki firewall dan antivirus yang aktif. Ini berguna untuk mencegah serangan dari malware atau virus yang bisa menyebar lewat jaringan. Dan yang terakhir, batasi akses pengguna. Artinya, tidak semua orang bisa terhubung ke jaringan kita. Kita bisa menyaring perangkat yang boleh terkoneksi atau mematikan jaringan saat tidak digunakan. Jadi, dengan menerapkan langkah-langkah ini, kita bisa menjaga jaringan tetap aman dan terhindar dari ancaman siber. Kesimpulan. Baik teman-teman, sebagai kesimpulan dari seluruh materi yang sudah kita bahas, dapat kita simpulkan bahwa jaringan kabel dan jaringan nirkabel memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Jaringan kabel unggul dalam hal stabilitas dan kecepatan. Biasanya digunakan untuk jaringan yang membutuhkan koneksi kuat dan konsisten, seperti di laboratorium komputer atau kantor besar. Tapi, jaringan ini kurang fleksibel, karena perangkat harus terhubung secara fisik dengan kabel. Sementara itu, jaringan nirkabel atau wireless sangat cocok untuk lingkungan yang membutuhkan mobilitas tinggi, seperti di rumah, sekolah, atau tempat umum. Kita bisa berpindah tempat dengan mudah tanpa harus mencabut kabel. Namun, jaringan ini lebih rentan terhadap gangguan dan membutuhkan sistem keamanan yang kuat, seperti enkripsi dan firewall. Maka dari itu, saat memilih jenis jaringan, kita harus mempertimbangkan kebutuhan, lingkungan, dan tujuan penggunaan agar jaringan yang digunakan efisien dan aman. Terima kasih.